Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu saya yang sedang mencari menantu, semoga Allah jumpakan dengan menantu yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pagi ini Allah masih hidup kita, masih Allah memilih kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih senang untuk hadir dalam majelis ilmu nan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah untuk hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seiring banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami cintai, kita awali pertemuan kita subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu kami dimuliakan Allah, saya ditelepon sama Bang Ori, Ustadz tolong luangkan waktu ngisi di masjid kami. Insya Allah Bang, saya bilang, Ustadz bawa juga kawan-kawan Ustadz, anak-anak biker ya Ustadz. Saya bilang, insya Allah anak biker tuh kalau ada gulai kambing mau datang insya Allah. Cuman karena pagi ini belum tercium bau gulai kambingnya lagi, makanya tak mau orang tuh datang. Nah ya bunda dimuliakan Allah, insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan mudah-mudahan adik-adik kita bisa ramai bersama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Ayah ibu kami yang kami muliakan, pada kesempatan nan mulia ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk mencoba belajar dari satu dari sekian banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang akan kita coba ambil ibroh pelajarannya itu hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa namanya Pak? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini sahabat yang dikenal sebagai sosok yang mumpuni mendalami ilmu takwil ataupun tafsir. Sahabat-sahabat itu kemampuannya kan pun berbeda-beda Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ada sahabat itu yang ahli dalam berperang,
Siapa contohnya? Itulah dianya Khalid bin Walid. Ada sahabat itu yang ahli dalam berdagang. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat itu yang sangat menguasai ilmu hadis, ada yang menguasai ilmu tafsir ataupun takwil. Kalau disiplin ilmu hadis, contohnya yang sangat dikenal itu Abu Hurairah, paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan termasuk juga ada Abdullah bin Abbas, dia juga banyak meriwayatkan hadis. Dari yang saya tengok, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sependek dari yang saya dapati, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu justru bukan sahabat-sahabat senior, tapi lebih banyak sahabat-sahabat junior yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi siapa? Ada Abu Hurairah yang paling banyak periwayatannya, lebih dari 5.374 hadis. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak lebih dari 1.500 hadis. Umar bin Khattab pun tak lebih. Lalu kemudian hari mendatangkan fitnah bagi sahabat-sahabat junior, terkhusus Abu Hurairah. Kok Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, kok mereka ini lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat senior? Abu Hurairah itu dalam beberapa riwayat kita baca dia terlambat masuk ke dalam agama Islam, sehingga karena dia lambat masuk ke dalam agama Islam, kebersamaannya dengan Nabi tidak lama, cuman 2 atau 3 tahun saja. 2 atau 3 tahun cuman kebersamaannya dengan Nabi, tapi kemudian itu tidak menjadi alasan untuk tidak tahu dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap banyak juga yang menyanggah mustahil dia itu banyak meriwayatkan hadis. Maka bagi orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membantah kepada mereka. Di antara bantahannya apa? Kita beri tamsilan atau kiasan. Ayah bunda ada yang umurnya 50 tahun hari ini? Ada? Yang 60 tahun, 70 tahun ada? Alhamdulillah. Sudah hafal Al-Quran 30 juz? Belum. Juz 30? Belum. Tapi adalah sedikit Pak Ustaz. Ujung juz 30 hafal? Insyaallah. Usia 50, 60, 70 tahun belum hafal Al-Quran. Ini mau bulan Ramadan, mudah-mudahan masih nanti RCTI buat acara Hafiz Indonesia, ya kan? Biasanya RCTI setiap Ramadan kan buat acara Hafiz Indonesia. Beberapa tahun terakhir kita tengok ayah bunda, anak-anak usia 5, 6, 7 tahun hafal Al-Qur'annya ujung juz 30 atau juz 30 atau 30 juz. Berapa juz Pak? 30 juz. 5, 6, 7 tahun umur mereka 30 juz tuh macam makan kuaci aja sama anak-anak itu. Iya kan? Tadi saya tanya, ayah bunda sudah hafal 30 juz? Belum. Juz 30 sedikit. Ujung juz 30 sudah. Kalau sudah dites dulu. Betul gak Pak? Harus dites. Yang paling gampang aja lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat sebelumnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lam yalid wa lam yulad. Padahal ayat ini paling sering kita baca nih. Mungkin setiap rakaat itulah yang kita baca, tapi masih mikir kita kan Pak. Anak-anak yang di Hafiz Indonesia itu apa ayat, bukan 1 ayat sebelumnya, 5 ayat, 3 ayat, 1 halaman sebelumnya, 1 halaman setelahnya, yang paling atasnya apa, paling bawahnya apa. Betul? Bisa mereka 5, 6, 7 tahun. Sementara kita yang katanya tadi sudah hafal ujung juz 30 itu masih mikir kita kan. Yang paling gampang satu lagi,
Inna syani'aka huwal abtar. Ayat sebelumnya masih juga begini. Ini nampaknya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Itu contoh gampangnya ayah bunda. Jadi bukan satu hal yang mustahil kalau ada anak-anak 5, 6, 7 tahun mereka hafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka fokus. Begitu juga dengan sahabat-sahabat junior, mereka hafal hadis, banyak hafal hadis. Kenapa? Karena mereka fokus. Kalau sahabat junior, ada yang sibuk dengan pertanian, ada yang sibuk dengan perdagangan, ada yang sibuk dengan peperangan. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Nah, itu diantara yang menyebabkan sahabat junior itu banyak menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Dan Abdullah bin Abbas itu beliau banyak hafal hadis, beliau menguasai ilmu tafsir karena Nabi pernah berdoa untuk dirinya. Apa doa Nabi yang pernah Nabi panjatkan kepada Allah teruntuk sahabat Abdullah bin Abbas? Yaitu Nabi pernah berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam bab agama dan ajarkanlah dia tentang takwil maupun tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya ayah bunda punya anak nanti Pak, doakan itu banyak-banyak kepada dia. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa untuk anak kita nanti Pak. Karena doa ini pernah Nabi bacakan kepada salah seorang sahabat yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Abbas, yang pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa isi sabda Nabi? Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal kata Nabi. Apabila 4 itu diberikan kepada seorang hamba, atau apabila 4 itu ada pada diri seorang manusia, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang tak hanya di dunia, tapi juga sampai nanti di akhirat kelak. Berapa tadi bunda? 4. Apa dianya yang 4 itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, walisanan zakira, lidah yang berzikir. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabira, badan atau diri yang pandai bersabar di waktu mendapatkan musibah, di waktu mendapatkan ujian. Dan yang terakhir, yang keempat kata Nabi Muhammad SAW, wa zaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wa malihi, seorang istri yang tidak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Satu apa tadi Bu? Apa tadi? Hati yang bersyukur. Yang kedua, lidah yang berzikir. Yang ketiga, diri yang bersabar. Yang keempat, istri yang tak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Apabila 4 ini ada pada seorang manusia, dia akan bahagia. Di mana? Tak hanya di dunia, tapi sampai nanti ke akhirat sana. Supaya ayah bunda mudah mengingat, maka dari hadis ini kita angkat tema kajian kita, 4 kunci bahagia dunia akhirat. Apa tema kajian kita? 4 kunci bahagia dunia akhirat. Supaya ayah bunda lebih mudah lagi mengingatnya, apa dianya kunci itu? 4P. Sederhananya 4P. Mana P yang 4 itu? 1, pandai bersyukur. Yang kedua, pandai berzikir. Yang ketiga, pandai bersabar.
Yang keempat, pandai berbini. Iya kok. Pandai menjaga suami. Oke, pandai menjaga suami. Dijaga juga suami dah sebesar ni dah. Dah putih-putih dah janggutnya, dijaga juga lagi. Tapi tak apa-apalah. Pandai menjaga pasangan hidup. Boleh juga. Pandai menjaga pasangan hidup. Atau pandai memilih pasangan hidup. Boleh jugalah. Apa rumusnya tadi Bapak Ibu? Sederhananya 4P. P pertama, pandai bersyukur. 2, pandai berzikir. 3, pandai bersabar. 4, pandai memilih pasangan hidup. Kalau 4 ini ada pada diri manusia, dia akan bahagia di dunia sampai nanti di akhirat sana. Kita coba urai satu persatu ayah bunda. Yang pertama, pandai bersyukur. Saya yakin ayah bunda sudah tahu akan dalil dan ayat syukur. Setidaknya surat Ibrahim ayat 7 itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu mau bersyukur maka nikmat itu akan aku tambah. Tapi kalau kamu tak mau bersyukur, kufur kamu akan nikmat itu, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku amat sangat pedih, menyakitkan sekali. Maka ya bunda dimuliakan Allah, pertanyaannya, samakah syukurnya seekor semut dengan seekor gajah? Samakah syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Samakah syukurnya orang miskin dengan orang kaya? Samakah syukurnya orang yang sakit dengan orang yang sehat? Tidak kan sama. Tolak ukurnya apa? Semakin besar nikmat yang kita dapat, maka tentu semakin besar pula cara syukurnya. Sama syukurnya orang yang sakit dengan orang yang sehat? Tentu tidak. Kalau kita sakit-sakitan, barangkali syukur kita kepada Allah wujudnya solat kita 5 waktu, kemudian banyak zikir alhamdulillah, barangkali cukup. Tapi kalau kita sehat, cukup bersyukur kepada Allah dengan hanya solat 5 waktu, kemudian kita banyak zikir alhamdulillah? Cukup? Tidak cukup. Terus bagaimana nikmat sehat yang Allah anugerahkan pada diri kita? Selalulah solat 5 waktu, jaga jamaah kita, laksanakan yang qobliyah dan ba'diyahnya. Istiqomahlah kita dengan solat duha, dan jangan sampai dilupakan solat tahajud serta witirnya. Kenapa ayah bunda? Mohon maaf. Jangan sampai badan sehat, badan kuat, tapi tengah malam menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai badan sehat, badan kuat, tapi tengah malam masih menjadi bangkai. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak mampu untuk tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu malam tak mampu untuk witir walau hanya 1 rakaat saja. Kapan kita akan menjadi bangkai? Badan sehat, badan kuat, tapi di waktu subuh tidak mampu berjamaah, bangkai. Itulah diantara nikmat sehat yang kita pergunakan. Ramaikan dan hadiri majelis ilmu. Saya biasanya ayah bunda, di mana masjid pertama yang saya isi, saya biasanya menyampaikan materi tentang betapa pentingnya kita bermajelis ilmu. Setidaknya ada 12 sebab kenapa majelis ilmu itu begitu penting. Berapa ayah bunda? 12 sebab. Satu diantaranya apa? Pahala majelis ilmu itu lebih besar daripada solat sunat 1000 rakaat. Ini ada materi khusus nanti ayah bunda. Pentingnya kita bermajelis ilmu. Itulah nikmat sehat. Duduk dalam majelis ilmu. Jangan sampai ada majelis ilmu sehabis solat kita langsung pulang ke rumah kita. Rugi besar kita. Kenapa? Pahalanya besar. Bahkan dalam satu hadis Nabi juga katakan nilainya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dalam majelis ilmu. Itu kalau kita sehat. Kalau kita kaya,
Samakah syukurnya orang yang gajinya sebulan 3 juta dengan orang yang 30 juta? Kalau 3 juta gaji sebulan, sehari sedekah 2.000 mungkin oke lah, jadi juga lah. Tapi kalau gaji sebulan 30 juta sedekahnya 2.000 rupiah, cukup Pak? Cukup? Tidak cukup. Sedekah sehari kayak 100.000 rupiah, bantu fakir miskin, tolong anak yatim. Kenapa? Harta yang kita punya bak dua sisi mata uang. Satu sisi bisa mengantarkan kita ke surga, satu sisi bisa mencampakkan kita masuk ke dalam neraka. Kapan harta akan mengantarkan kita ke surga? Ketika dia dikeluarkan di jalan Allah dalam wujud sedekahkah, dalam wujud wakafkah, dalam wujud infakah, dan seterusnya. Allah cinta kepada orang yang suka bersedekah, sehingga saking senangnya Allah dengan orang yang bersedekah, maka kemudian orang yang bersedekah nanti akan Allah ampunkan dosanya, akan Allah masukkan ke dalam surganya. Dia ditulis di sisi Allah sebagai hamba yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, bersegeralah kamu, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabbmu, wa jannatin, dan bersegeralah kamu menuju surga Rabbmu, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu bersegeralah kamu menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddas lil muttaqin, yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang layak mendapatkan ampunan serta surganya Allah ditulis di sisinya sebagai hamba yang bertakwa? Tengok ayat setelahnya, langsung Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mau bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Saking besarnya pahala bersedekah kalau adalah orang yang mati lalu diberikan kesempatan untuk hidup walau hanya sekejap saja. Amal yang akan dia lakukan apa? Bukan sholat disebutnya di situ, bukan haji, tapi apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, aku akan banyak bersedekah. Allah senang sayang kepada orang bersedekah, sebaliknya Allah murka kepada orang yang suka menumpuk harta. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas dan perak, lalu kemudian mereka tak mau berbagi di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Adzabin alim, yaitu azab yang sangat pedih, menyakitkan sekali. Bagaimana bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti semua harta yang dulu dia simpan-simpan, yang dia tak mau dulu bagikan, emas banyak, duit banyak, rumah berserak, tapi tak mau dia bersedekah di jalan Allah, yang dia simpan-simpan itu fatukwa biha jibahu, yuhma 'alaiha fi nari jahannam, harta itu kemudian dimasukkan dan dipanaskan dalam neraka jahannam. Setelah harta itu panas, fatukwa biha jibahuhum,
disetrikakan di dahi mereka, wa junubuhum perut serta lambung mereka, wa zuhuruhum serta punggung mereka. Lalu harta berkata, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah aku harta yang dulu engkau simpan-simpan, inilah aku harta yang dulu engkau tak mau bagikan. Fadzuku ma kuntum taknizun, hai fulan, hari ini rasakan akibat dulu yang kamu tak mau berbagi. Urang kayo sampili badapi, awak nak capek kereta bairi, makan jo sambala do bapali, ari hujan payung bakapi. Ini hadisnya sahih nih Pak, tapi tak ada dalam Bukhari Muslim. Orang Minang yang cuma pandai meriwayatkan ini. Bakhil kedekut. Allah tidak suka kepada orang yang pelit. Nah ini kalau kita banyak harta bersedekah. Kalau kita punya kuasa, sama syukur penguasa dengan rakyat jelata? Oh enggak sama. Kalau mengajak orang sholat 5 waktu, anak TK pun pandai. Penguasa apa syukurnya? Di antaranya apa? Tegakkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Jangan tutup mata atas kemaksiatan yang merajalela. Jangan bisu, jangan tuli, jangan diam ketika melihat kemaksiatan. Diam aja tidak boleh, apalagi memfasilitasi. Tidak boleh. Tak boleh diam, apalagi kasih izin fasilitas orang berbuat maksiat. Mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling atas, jangan kasih orang untuk berbuat izin untuk berbuat maksiat. Kenapa? Nabi katakan, man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalim faqad kharaja minal Islam. Siapa yang kasih izin orang berbuat maksiat, siapa yang memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama Islam. Itu resikonya Pak. Bapak RT, Bapak RW, sampai nanti gubernur, bupati, sampai presiden, jangan kasih izin orang berbuat maksiat. Itu gawenya penguasa. Selagi kekuasaan ada di pundak, selagi tanda tangan berlaku, manfaatkan, tegakkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Itulah penguasa. Tidak sama syukurnya dengan rakyat jelata. Jangan sikit-sikit ditanya tak tahu, jangan sikit-sikit ditanya bukan urusan aku. Tidak ada cerita. Penguasa itu berat tanggung jawab. Ya, makanya kalau tak sanggup jadi penguasa, tak sanggup untuk mengurus beban yang berat, jangan jadi penguasa. Kenapa? Tantangannya bisa surga, sebaliknya juga bisa masuk ke dalam neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin, dan semua pemimpin akan Allah minta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah, itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, kalau nak bahagia dunia akhirat, yang pertama banyak-banyaklah syukur. Yang kedua, rumus bahagia dunia akhirat itu apa? Pandai-pandailah berzikir. Banyak-banyaklah kita berzikir. Usahakan ayah bunda, khususnya zikir-zikir setiap selesai sholat jangan pernah ditinggalkan. Sesibuk apapun kita, rapat nanti Ustaz, habis selesai sholat saya langsung rapat nih, tidak bisa zikir di masjid, silahkan zikir di jalan. Kenapa? Fadilahnya besar. Nabi pernah katakan, karena waktu kita mepet nih Pak, sedikit lagi, materi kita masih panjang, ini banyak dalil yang saya pangkas, artinya saya sebutkan. Nabi pernah berkata, siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, berapa tuh totalnya bunda? 99. Lalu dia sempurnakan dengan yang ke-100 dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
akan Allah ampunkan dosanya. Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri, akan Allah ampunkan dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Begitu sayangnya Allah ampunkan dosa kita berkat fadilah dari apa tadi? Zikir setiap selesai salat. Karena memang ayah bunda, kalau kita mau jujur pada diri kita, kita ini hamba yang tak berdosa atau sedikit dosa atau banyak dosa. Alhamdulillah kita masih mau mengakuinya kepada diri kita dan juga kepada Allah. Banyak dosa kita, iya. Kita ini hamba yang hari demi hari bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Rambut kita ini bisa bermaksiat tak bunda? Bisa pak? Bisa. Apa maksiat rambut kita? Ketika rambut dibuka, diperlihatkan, dipertontonkan kepada yang tak berhak untuk melihatnya. Ini dosa banyak dibuat oleh siapa? Oleh kaum Hawa. Ingat bunda masa-masa muda usia 30, 40 gaya rambut bunda dulu macam mana? Nih yang bugulung-bugulung di sini ya. Roll atau apa nama itu bunda? Dosa tak tuh? Dosa. Bunda pergi ke pasar kaget, pergi berbelanja. Ada pasar kaget dekat sini pak? Pergi ke pasar kaget pakai jilbab tapi cuman pakai daster. Ya kan, pakai jilbab tapi pakai daster. Tangan terbuka, betis ke bawah terbuka. Aurat tak tuh? Aurat. Saya pakai legging pak ustaz. Sekalipun pakai legging, aurat itu ditutup bukan dibalut. Aurat itu ditutup bukan dibalut. Kalau bunda cuman pakai legging itu kan sekedar dibalut saja. Tapi memang saya salut dengan celana legging tuh. Kok saya salut dengan celana legging? Itu betis-betis yang sebesar tonggak nih masuk juga celana legging tuh ke situ. Jangan-jangan ibu itu pakai oli agaknya memasukkan kakinya ke situ. Betis yang apa namanya, pengkelangan yang sebesar Mike Tyson tuh nampak juga. Kenapa dibuka? Dosa tak tuh? Dosa. Mata kita ada dosanya tak pak? Ada. Buka handphone, buka ajalah handphone, tak berapa banyak maksiat yang kita tengok di sini nih. Handphone, televisi kita, apa yang kita tengok di situ? Orang-orang yang auratnya terbuka. Begitu luar biasa. Saya kadang-kadang malu saya pak dengan jamaah. Saya banyak download kitab-kitab di handphone saya. Jadi khususnya khutbah, setiap sebelum khutbah itu saya baca lagi materi apa yang mau saya sampaikan. Kenapa saya tak bisa khutbah itu nengok teks? Agak payah saya kalau khutbah nengok teks. Maka cepat betul syuruk di sini pak. Beda nampaknya dengan di Labersah. Habis waktu kita nih bang Ri. Agak berapa menit lagi nih pak? 10 menit pak ya, 10 menit. Nanti kalau sejam nanti tak termakan pula gulai kambing kita nanti, basi pula dia. 10 menit pak ya sampai syuruk ya. Nah ayah bunda dimuliakan Allah. Di mana cerita kita tadi putusnya pak? Khutbah ya. Sebelum khutbah ini kan saya buka lagi catatan saya. Apa poin-poin yang nanti mau saya sampaikan? Ketika saya buka catatan, file catatan saya, masuk iklan di situ. Iklan orang yang berjoget, orang tak berbaju, tak berserawak. Kadang-kadang saya malu sama jemaah. Tentu jemaah kan khutbah itu kan sudah mulai rapat tuh. Kadang-kadang tentu jemaah begini mata dia kan. Ustaz sebelum khutbah sempat pula nengok-nengok itu dulu. Kan kalau dia bersuuzon kepada saya, padahal saya bukan nak nengok itu, saya nengok catatan saya. Begitu hari ini luar biasanya pak. Sedih kita. Ustadz Abdul Somad menyampaikan materi sekitar sebulan yang lalu di salah satu SMA mengupas tentang LGBT, dihapus sama Instagram, dihapus video itu pak. Kita menyampaikan yang baik hari ini dihapus, tapi kalau video porno berserak di dalam sekarang nih pak. Mana tahu ada bapak-bapak yang di Kominfo nih, perjuangkan ini pak. Tolong perjuangkan yang ma'ruf itu. Bapak berdakwahlah di situ bapak. Jangan sampai video porno ini masih berserak-serak di berbagai macam media sosial, di internet. Jangan sampai lagi. Perjuangkan itu pak. Itulah surga bapak nanti itu. Nah ya bunda dimuliakan Allah. Mata bermaksiat, mulut bermaksiat, menggunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah, berdusta. Hati kita ada maksiatnya. Banyak yang iri, yang dengki, SMS kata orang hari ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang
orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Busuk hati kata orang Pariaman sana. Tangan ada dosanya tak? Banyak. Tangan yang memindahkan batas pekarangan rumah kita, memindahkan batas-batas tanah, dosa tak tuh Pak? Dosa. Nabi telah katakan, siapa yang mengambil tanah saudaranya walau hanya sejengkal saja dengan kebatilan, maka itu cukup untuk mencampakkannya sampai ke 7 lapis bumi nanti. Sejengkal tanah orang terambil oleh tangan kita nih, itu menyebabkan kita dipijak-pijak, dibenamkan sampai ke lapis 7 lapis bumi. Tak tanggung-tanggung dosanya. Ini orang tak segan-segan, bukannya sejengkal, berhektar-hektar orang makan tanah orang hari ini. Wal iyazu billah. Tangan ini barangkali pernah bersentuhan dengan yang bukan mahram, padahal kita tahu hadis Nabi yang mengatakan ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik baginya daripada ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Barangkali kalau di masjid orang tak mau bersalaman. Kalaupun bersalaman laki-laki dan perempuan biasanya begini, maaf ya Pak ya, maaf ya Bu ya. Itu kalau di masjid. Tapi kalau di luar masjid, mulai berubah. Salamnya macam mana? Selesai belum? Tambah sikit lagi. Tambah lagi, oke. Tambah lagi, oke. Perpelukan macam teletabis. Dosa antara pusat dan lutut kita ini bisa bermaksiat banyak. Miris rasanya Pak, sedih rasanya melihat berita yang berseliweran di grup-grup WhatsApp. Ratusan siswi di salah satu kabupaten di Indonesia hamil di luar. Ada baca video apa tuh Pak? Sempat baca Pak? Ratusan bahasanya di situ. Kenapa itu terjadi ayah bunda? Salah satunya faktor yang saya ceritakan tadi. Di media sosial berserak video-video porno. Anak-anak kita itu rasa penasarannya sangat tinggi. Keingin tahunnya luar biasa. Akhirnya dia coba-coba, ketika coba-coba kebablasan. Nah itulah dianya. Mempraktekkan di waktu yang semestinya dia belum praktek. Nah inilah kondisinya. Ratusan bahasanya di situ. Kaki kita ini bisa bermaksiat, bisa ditempatkan pada yang bukan menjadi tempatnya. Kita hamba yang bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat, sekalipun demikian Allah masih sayang kepada kita. Salah satunya apa? Perbanyaklah zikir, karena di antara keutamaan zikir itu apa? Menggugurkan dosa. Maka bunda-bunda yang hari ini atau bapak-bapak yang biasa nyanyi, ganti sekarang dengan zikir ataupun ngaji. Siap Bu? Ibu yang biasanya masak bernyanyi, mau makan teringat padamu, mau minum, ganti sekarang zikir. Begitu sulit melupakan yang begitu sulit. Ganti sekarang. Apa ganti Ibu? Ibu masak, ganti salawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah. Angkat sikit. Salamullah ala yasin habibillah. Masak goreng telur ini pula gaya kawan. Tapi tak apalah, macam cep-cep yang di TV itulah. Nah ayah bunda, banyak zikir. Subuh sampai syuruk duduk di masjid, jangan pulang ke rumah. Ngapain? Zikir, baca Quran, majlis ilmu. Kita tahu pahalanya. Apa pahalanya? Sama dengan pahalanya orang yang naik haji serta umrah. Man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatallu asy-syams fa qama rak'atan kana lahu ka ajril haji wal umrati tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia duduk di masjid, berzikir dia, baca Quran dia, majlis ilmu dia sampai terbit matahari yang kita kenal dengan syuruk, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang melaksanakan haji dan juga umrah. Sempurna kata Nabi. Yang ketiga, kunci bahagia itu apa? Pandai-pandai dan banyak-banyaklah
Bersabar. Kenapa? Semua kita yang hidup ini pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan begitu saja mengatakan telah beriman padahal belum diuji? Semua kita akan diuji. Bagaimana cara Allah menguji kita? 1001 cara Allah menguji kita. Di antaranya apa? Allah datangkan berbagai macam masalah. Apa masalahnya? Banyak. Adik beradik bisa bermasalah? Bisa. Dengan anak bisa bermasalah? Bisa. Dengan menantu bisa bermasalah? Oh, kuat bunyinya segini. Bisa. Di sekolah bisa bermasalah, di kantor bisa, bertetangga bisa, di masjid nih bisa bermasalah tak Pak? Wah, kuat bunyinya nih. Tak selesai dengan lontong 2 piring begini nih. Bunda, masalah. Adik beradik bisa bermasalah, bisa sampai ke telinga saya. Apa katanya? Nojih dan kenpai kumahnya Ustaz. Haram dan kenpai minta muokonyo. Kore gula ayah nampaknya nih. Noji cek, haram cek. Adik beradik tak bertegur sapa 15 tahun lamanya. Gara-gara apa? Dua tahun yang lalu Idul Fitri jatuh hari Kamis kalau saya tak salah. Hari Seninnya salah seorang jamaah datang ke rumah. Apa katanya? Den ye Ustad. Apa katanya Bu? Lebihnya tak pandai lagi saya contohkan. Aku Ustaz, kalau abang tu tak kembalikan kondisi tanah sebagaimana awal mulanya, aku pancung leher abang tu nanti Pak Ustaz. Ini orangnya cah mau nih. Mau dia. 2 hari setelah itu saya datangi ayahnya. Ya, ini tanah ayah nih bisa mendatangkan petaka nanti ini ya. Ayah masih hidup saja nih orang mau pancung memancung, apalagi kalau ayah sudah tiada. Masalah. Anak yang terlibat narkoba, anak yang terlibat dalam pergaulan bebas, masalah dengan anak, dengan tetangga masalah juga, gara-gara pokok mangga bisa jadi masalah. Jatuh daun mangga ke pekarangan dia marah-marah. Tapi kalau buah mangganya yang jatuh ke tempat dia, dia diam-diam aja. Kalau bisa hendaknya semua buah mangga itu jatuh ke rumah dia, yang daunnya jatuh ke rumah yang punya. Ini orang bahasa kamparnya cat water. Tahu ya Bunda cat water? Cat kucing water aja, kucing aja. Nan kalama ada awak surang saenae udele dewe, itu kalau bahasa Jawanya kalau saya tak salah. Kalau masuk suka hati dia aja masalah. Kita dengan pasangan hidup kita bisa bermasalah? Bisa. Yang katanya setiap detak jantungku ku sebut namamu, selalu pagi ingat kamu, malam ingat kamu, masih masalah juga? Masalah. Maka ayah bunda, setiap kita yang hidup pasti akan diuji. Maka bersabarlah kita akan ujian yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah akan innallaha yuwaffas sabirun. Allah akan mencukupkan segala sesuatu kepada hamba-hambanya yang mau bersabar. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Tersisa 1 insyaallah di lain dan kesempatan nanti kita selesaikan. Kunci bahagia dunia akhirat berapa tadi? 4. 1 apa? Pandai bersyukur. 2. Pandai berzikir. 3. Perbanyak atau pandai sabar. Yang keempat, pandai memilih pasangan hidup, pandai menjaga pasangan hidup kita. Mudah-mudahan keempat-empatnya Allah takdirkan ada pada diri kita, sehingga ketika 4 itu Allah anugerahkan kepada kita, benar-benar kita akan menjadi hamba-hamba yang bahagia di dunia, juga sampai nanti bahagia di akhirat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ampunkanlah dosa kami ya Allah.
Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit mohon Kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah mohon Kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang mohon beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujib as-sa'ilin, mohon jadikan kami dan anak cucu keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran munan mulia ya Karim ya Rahman ya Rahim. Mohon jaga anak cucu kami ya Allah, jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Rahim ya Allah ya Karim. Mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah, agar dengan itu kami dapat menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan ya Allah, dan mudahkanlah kami kepadanya ya Allah. Ya Rabbana, jauhkanlah diri kami sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk keburukan dan kemaksiatan ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat, antara utara dengan selatan ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah ya Karim, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana, anugerahkanlah kami pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah, yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, apabila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah jangan Kau cabut nyawa kami sementara kami dalam keadaan berbuat maksiat ya Allah, tapi ambillah dalam keadaan taat ya Allah, dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud. Ambillah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, karena Rasulmu menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya Karim. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu